Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maesa Cakraria Putra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi saya mengenai peran, sejarah, dan tujuan akuntansi manajemen. Sebelumnya, ada beberapa poin yang akan kita bahas. Pertama, sejarah singkat akuntansi manajemen. Kedua, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Ketiga, sistem informasi akuntansi manajemen. Keempat, peran akuntansi manajemen. Dan yang terakhir, tujuan akuntansi manajemen. Yang pertama, yaitu sejarah singkat akuntansi manajemen pada abad ke-20. Prosedur perhitungan biaya produk dan akuntansi manajemen dikembangkan antara tahun 1880 sampai 1925. Sebelumnya, tahun 1914, banyak perkembangan awal yang menekankan pada perhitungan biaya produk, menelusuri tingkat laba perusahaan ke setiap produk, dan menggunakan informasi ini sebagai pengambilan keputusan yang strategis. Seiring dengan munculnya pendekatan perhitungan biaya persediaan pada tahun 1925, tekanan pada perhitungan biaya produk mulai ditinggalkan. Pada tahun 1950-an dan 1960-an dilakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kegunaan manajerial dari sistem biaya konvensional. Kelemahan informasi yang disajikan oleh sistem untuk menyusun laporan keuangan didiskusikan oleh para pengguna. Praktik-praktik akuntansi manajemen tradisional sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan manajerial. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, sistem akuntansi manajemen diinfantkan telah usang dan tidak berguna. Perhitungan biaya produk dan sumber daya yang akurat dibutuhkan untuk para manajer dapat meningkatkan kualitas dan produktivitasnya dan mampu mengurangi biaya. Materi selanjutnya yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Hubungan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dalam prakteknya adalah sangat erat dikarenakan data yang diproses menghasilkan sebuah informasi yang diperlukan dan bermanfaat bagi pihak eksternal maupun internal. Garaika dan Feriana tahun 2020 menyebutkan bahwa akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen tidak hanya memiliki perbedaan tetapi juga kesamaan, di mana kesamaannya keduanya dibangun atas prinsip pertanggungjawaban akuntansi keuangan berkepentingan terutama dengan pelaporan operasi perusahaan secara keseluruhan, sedangkan akuntansi manajemen berkepentingan untuk pelaporan pertanggungjawaban secara terperinci, dan akuntansi manajemen dibangun dalam satu sistem akuntansi umum, tidak dalam dua sistem yang terpisah. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen atau Management Accounting Information System adalah sistem informasi yang menghasilkan keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan memprosesnya untuk mencapai tujuan khusus manajemen. Proses atau pengelolaan merupakan inti dari suatu sistem informasi akuntansi manajemen dan digunakan untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang memenuhi tujuan suatu sistem. Tujuan suatu sistem akuntansi manajemen terdiri dari 1. Penyediaan informasi untuk menghitung biaya jasa dan produk serta tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Yang kedua, penyediaan informasi dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Yang ketiga, penyediaan informasi dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, peran akuntansi manajemen. Peran akuntan manajemen dalam perusahaan adalah: satu, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan bagi manajer. Yang kedua, membantu manajer dalam mengendalikan operasi perusahaan. Yang ketiga, memotivasi semua sumber daya manusia dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, mengukur kinerja departemen dan pimpinan dalam organisasi perusahaan. Dalam melaksanakan peranannya, seorang akuntan manajemen harus meningkatkan pengetahuan dan profesinya sehingga metode-metode yang diterapkan dalam perusahaan harus up to date. Materi yang terakhir yaitu tujuan akuntansi manajemen. Yang pertama, sebagai alat analis dalam pengambilan keputusan. Sebuah keputusan dapat diambil dengan baik dan benar apabila seluruh data dalam perusahaan, baik data kualitatif ataupun kuantitatif, dianalisa terlebih dahulu. Yang kedua, sebagai sumber data dan informasi keuangan yang relevan kepada pihak internal maupun eksternal. Tersedianya sumber informasi keuangan yang valid dari suatu perusahaan akan menghasilkan sumber data yang dipakai dalam perencanaan anggaran dan kegiatan perusahaan di masa mendatang.
Yang ketiga, sebagai sumber informasi dalam pertanggungjawaban tingkat manajemen. Tanggung jawab masing-masing departemen dalam perusahaan adalah sama sesuai dengan opsi pekerjaan masing-masing. Yang keempat, koordinasi berbagai kegiatan perusahaan. Setiap aktivitas yang terjadi dalam perusahaan berjalan secara terpisah. Yang kelima, sebagai arsip audit segala bentuk transaksi keuangan sewaktu-waktu akan dibutuhkan oleh pihak terkait dalam proses audit. Yang keenam, mengukur dan mengawasi kinerja perusahaan. Pada dasarnya tugas dari manajemen adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang terjadi dalam perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.